kita atau dalam bahasa Jawa kita sering menyebut Tuhan itu sebagai ya sudahlah kita serahkan kepada yang di atas. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu benar-benar di atas yang sana? Nah, atas sendiri itu apa? Ketika ada orang mengkufuri Al-Quran, mengkufuri isi-isi Al-Quran, pasti dikarenakan dia al-fasikun. Apa al-fasikun ini maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali kita di dalam channel Ngaji Fuadi di program One Day One Ayah. Sebelum kita masuk ke dalam kajian, saya ingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi untuk segera memilikinya melalui link yang telah kami tulis di kolom deskripsi. Dengan Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi kita akan mudah sekali mempraktekkan sekaligus belajar Nahwu Shorof menggunakan Mushaf ini sekaligus mentadaburi ayat-ayatnya. Baik, kita akan langsung melanjutkan kali ini di surat Al-Baqarah ayat 99. Mari ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Walaqad anzalna, dan sungguh benar-benar telah menurunkan siapa kami ilaika kepadamu Muhammad ayatin pada ayat-ayat bayyinatin yang jelas semua. Ya, wa ma yakfuru, dan tidaklah ingkar biha terhadapnya illal fasikun, kecuali siapa? Orang-orang yang fasik. Atau wa ma yakfuru, dan tidaklah ingkar biha terhadapnya siapa? Illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Boleh juga dibaca seperti itu. Baik, Sobat Fuadi, ini sudah kita bahas, kata per kata sudah kita baca, sekarang kita terjemahkan. Dan sungguh benar-benar telah menurunkan siapa kami, ya. Maka kita terjemahnya dan sungguh benar kami, ya, dahulukan subjeknya. Dan sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas semua, dan tidaklah ingkar terhadapnya kecuali orang-orang yang fasik. Baik Sobat Fuadi, sekarang kita lanjutkan pembahasan kata per kata sekaligus mentadaburi maknanya. Baik, walaqad anzalna. Wawu adalah kalimat huruf, di sini huruf ataf masih melanjutkan apa yang telah disampaikan sebelumnya di ayat sebelumnya. Lam disebut adalah lam taukid atau lam yang jatuh pada jawab, ya, jawab dari sumpah yang dibuang. Makanya di sini kita maknani sungguh. Jadi ini ada sumpah yang dibuang, dan demi, misalkan, dan demi Allah, ya, sungguh. Jadi lamnya ini adalah menjadi jawab. Artinya di sini berarti ada makna penguatan terhadap keberadaan lam yang seperti ini. Untuk lebih memudahkan kita maknai saja sungguh, lalu qad ini juga harfun litahqiq, kita maknani benar-benar agar menjadi berbeda di sini, ya. Tapi sebenarnya intinya lam ini adalah menunjukkan adanya sumpah, berarti penguatan, dan demi atau sungguh, gitu ya, ada menunjukkan ada sumpah sebelumnya. Lam ini namanya huruf yang jatuh pada huruf yang menjadi jawab atas sumpah yang dibuang, ya. Kemudian qadnya ini maknanya ditahqiq, untuk menguatkan juga agar ini tidak bisa berbeda dan masuk menjadi maknanya, menjadi kita terjemahkan dan sungguh benar-benar. Itu kurang lebih, ya. Kita lanjutkan. Ini adalah kalimat huruf semua, tiga-tiganya hukumnya mabni, wawu mabni fathah, lam mabni fathah, qad mabni sukun. Selesai. Anzalna, anzalna, kita terus di sini angzal plus na. Angzal di sini tentu telah menurunkan, berarti ini adalah kalimat fi'il, fi'ilnya adalah fi'il madhi mengikuti wazan af'ala. Sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kalau nazala maknanya turun. Kalau ingin maknanya menjadi menurunkan, bisa ditambahkan tasdid, ya, pada ain fi'ilnya menjadi nazzala, bisa ditambahkan hamzah qat'i di depannya menjadi angzala.
Itu wazan fa'ala dan wazan af'ala. Sebagian pakar membedakan kalau anzala menurunkan dalam sekali turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, kalau nazzala turun kepada Rasulullah. Nah, kemarin ada yang kemudian menyampaikan komentar, berarti apakah ini turunnya dari langit? Jadi begini, istilah langit itu sebenarnya adalah istilah yang cukup luas sekali, karena istilah langit itu adalah sesuatu yang tidak hanya secara fisik ada di atas, tapi juga sesuatu yang secara rohani atau secara derajat itu tinggi. Misalkan kita sering sebenarnya dalam bahasa Indonesia kita atau dalam bahasa Jawa kita sering menyebut Tuhan itu sebagai, ya sudahlah kita serahkan kepada yang di atas. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu benar-benar di atas yang sana? Nah, atas sendiri itu apa? Nah, di sini nanti jadi repot. Maka lebih baik kita membatasi makna tidak secara fisik. Jadi yang di atas itu maknanya tidak fisik, karena kalau nanti maknanya fisik itu jadi repot, karena atas itu sesuatu yang tidak jelas. Karena bumi itu bulat, atas itu mana? Ya, nah makanya disebut mutlakul uluwi, pokoknya segala yang di atas, yang di luar bumi itu kita menyebutnya yang di atas. Tapi itu pun tidak zahir. Mengapa? Karena saya sendiri berpendapat kalau Tuhan misalkan kita sebut Allah fis sama, misalkan Tuhan itu di langit, misalkan kita maknai secara harfiah, kita maknai secara zahir hal itu, ini berbahaya. Berarti nanti kita seakan-akan Allah itu ada di langit, berarti langit seakan-akan lebih besar dari Tuhan. Lah, daripada kita repot menyatakan yang ke arah sana, lebih baik kita tidak mengartikan itu sebagai sesuatu yang maknanya harfiah secara physically, tapi kita lebih mengartikan sesuatu yang itu tinggi, sesuatu yang itu tinggi, yang itu di luar kemampuan kita untuk menyampaikannya, itu kita menyebutnya yang dia. Sebenarnya secara bahasa kita sudah biasa mengatakan itu, ya kita serahkan kepada yang di atas, tapi yang dimaksudkan bukan atas itu sana, pokoknya kita serahkan yang di atas, ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi mengapa kok anzala ini dimaknai seperti ini? Karena dia adalah turun dari yang maha tinggi kepada manusia yang rendah, ya. Turun dari ke fakta yang maha tinggi, yaitu Allah, karena ini adalah kalam Allah, berarti Allah maha tinggi, berarti kalamnya itu sifatnya juga tinggi, kemudian turun kepada manusia yang rendah, maka diistilahkannya adalah turun. Nah, seperti itu. Sama seperti kita mengistilahkan ada turun pangkat, ya sama, itu kan sesuatu yang tidak harfiah. Itu menurut saya seperti itu. Tapi ada memang yang memaknakan lain, tapi saya tidak mengikuti yang itu. Baik, kita kembali lagi. Walaqad anzalna, sungguh telah menurunkan. Silahkan mau dimaknai seperti apa, tapi kurang lebih untuk saya mengikuti pendapat yang tidak memaknai secara harfiah, karena nanti repot sekali kita untuk bisa mudah untuk dikejar dan dipatahkan, dan lebih nanti merasakan Allah seakan-akan punya materi, ya, padahal Allah itu non materi, karena materi itu makhluk. Nah, daripada kita ribet, kita maknai ini sebagai sesuatu yang di luar pemahaman kita, kurang lebih seperti itu. Baik, nazzala menurunkan, anzala juga menurunkan. Baik, anzala biasanya oleh pakar bahasa diartikan menurunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nazzala itu dari langit dunia kepada Rasulullah secara bertahap. Jadi ini adalah menurunkan dari fakta yang di atas sana kepada ditampakkan di alam dunia ini, namanya istilahnya nazzala. Baik, kita lanjutkan, kita nggak usah berjauh-jauh di sana dulu, kita lanjutkan. Lalu kemudian fi'il madhi ini hukumnya apa? Hukumnya adalah mabni. Mabni apa di sini? Mabni sukun. Mengapa mabni sukun? Karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik, ya. Di sini mabni sukun karena dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Nanya, ingat fi'il harus punya fa'il, maka nanya ini adalah kalimat isim, dia
siapa kami, berarti adalah isim domir. Di sini kata ganti. Kata ganti isim domir hukumnya mabni. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il dari fi'il madi ini. Fa'il i'rabnya harus rofa karena dia mabni, rofanya hanya dalam mahal. Angzalnya telah menurunkan siapa kami, ilaika kepadamu. Susunan jar majrur. Ila adalah huruf jar, ka adalah domir yang berkedudukan sebagai majrurnya ila, tapi jarnya hanya dalam mahal. Dan sungguh benar-benar telah menurunkan siapa kami ilaika kepadamu. Menurunkan apa? Ayatin, pada ayat-ayat. Namanya ayatin, kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah jamak muannas salim. Perhatikan, mufradnya adalah ayatun. Jadi ayatun. Kalau jamaknya ayatin. Inilah mengapa di dalam membaca Al-Quran penting bagi kita untuk memahami tajwid termasuk panjang pendek. Karena di dalam bahasa Arab pendek dengan panjang suaranya itu sudah beda. Ayatun, ini berarti isim mufrad. Tapi kalau ayatun itu adalah jamak muannas salim. Ini kalau dalam tulisan biasa, bukan di mushaf, ditulisnya seperti ini. Ayatun, ya, ayatun. Jadi dia ada penambahan alif dan ta, maka disebut sebagai jamak muannas salim. Kedudukannya di sini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih yang Arabnya harus nasab. Perhatikan, nasabnya jamak muannas salim ditandai dengan kasroh, ya. Ini jangan sampai salah. Kadang kita terperosok kepada kebiasaan kalau kasroh itu pasti jar. Tidak, kasroh tidak selalu jar. Karena jamak muannas salim, nasab dan jarnya itu sama, yaitu dengan kasroh. Baik, kita lanjutkan. Yang telah menurunkan siapa kami, angzalna telah menurunkan siapa kami, ilaika kepadamu ayatin, pada ayat-ayat, ya, bayinatin yang jelas semua. Kita kasih kata semua untuk menunjuk bahwasanya bayinatin ini adalah jamak. Jadi kalau dia tidak di mushaf, tulisannya seperti ini, bayinatin adalah bentuk jamak muannas salim dari bayinah. Jadi bayinatun sesuatu yang jelas sekali, sesuatu yang dalam bahasa Jawanya cetha welo-welo, jadi jelas sekali. Nah, Al-Quran itu diistilahkan dengan ayatin, ayat-ayat bayinatin yang jelas-jelas, maksudnya yang jelas semua. Karena di sini jamak muannas salim, diposisikan naatnya atau sifatnya juga menggunakan jamak muannas salim. Bayinatin kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab, kategorinya adalah sama, dia jamak muannas salim. Kedudukannya adalah sebagai naat. Naat atau yang mensifati. Mana yang disifati? Bayinatin. Ayat yang jelas-jelas, ayat-ayat yang jelas semua. Naat harus mengikuti man'utnya. Man'utnya ayatin tadi i'rabnya nasab, berarti di sini harus mengikuti nasab. Tanda nasabnya jamak muannas salim dengan kasroh sama. Ayatin bayinatin. Selesai. Wa ma yakfuru, dan tidaklah kufur biha terhadapnya, tidaklah mengingkari biha terhadapnya ilal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Wawu kalimat huruf bisa kita jadikan huruf ataf, bisa huruf hal. Kalau hal berarti bacanya wa ma yakfuru, dalam keadaan tidaklah kufur, ya seperti itu. Kalau jadikan huruf ataf dan gitu saja. Hukumnya mabni. Ma ini adalah ma nafi, kalimat huruf dia adalah huruf nafi untuk meniadakan makna fi'il setelahnya. Dan tidaklah, tapi tidak memiliki amal apa-apa, ya. Wa ma yakfuru, dan tidaklah kufur. Yakfuru adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya adalah mu'rab. Kategorinya di sini adalah shahihul akhir, ya. Shahihul akhir, kedudukannya adalah sepi, tidak kemasukan amil nasib maupun amil jazim. Ya, ini tadi huruf nafi tidak punya amal, tidak kemasukan amil nasib dan jazim, maka i'rabnya harus rofa. Rofanya shahihul akhir ditandai dengan dhammah. Wa ma yakfuru biha terhadapnya susunan jar majrur
sama dengan tadi ilaika, hanya isim domir sebagai majrur, i'rabnya jar, tapi jarnya hanya dalam mahal. Wa ma yakfuru, dan tidaklah kufur. Ingat, ini fi'il mudhari', berarti fi'il selalu butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tidak disebutkan sebelum illah, tapi disebutkan setelah illah. Berarti keberadaan illah tidak diamalkan, ya. Jadi al-fasiqun langsung posisinya adalah sebagai fa'il. Illah di sini tidak punya amal, hanya secara makna. Tidaklah kufur terhadapnya illal fasikun, kecuali siapa? Al-fasikun, orang-orang yang fasik. Berarti al-fasikun adalah kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab, kategorinya adalah, ingat, orang-orang yang fasik, ada tambahan wawunun, berarti jamak mudzakkar salim. Kedudukannya dia sebagai fa'il. Ini kalau di dalam bab istisna disebut di sini mustasna, ya, yang berada pada kalam nakis manfi, ya. Ini namanya berada pada kalam nakis dan manfi. Mengapa disebut nakis? Kalam yang kurang, kalam yang tidak sempurna. Karena di sini ada fi'il, belum disebutkan fa'ilnya, langsung sudah ada illah. Berarti ini belum sempurna. Karena belum sempurna, berarti mustasnanya itu diposisikan sebagai kedudukan yang belum ada tadi. Karena yang belum ada fa'il, maka mustasnanya diposisikan sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya harus rofa. Rofanya jamak mudzakkar salim dengan wawu, makanya illal fasiquna. Baik, kita masuk kepada makna dan kita tadabburi. Perhatikan. Dan sungguh benar-benar, di sini Allah menggunakan sumpah yang di situ tidak menamakan, tadi sudah kita bahas. Dan sungguh benar-benar, ya, telah menurunkan siapa kami ilaika kepadamu ayatin bayyinatin, ayat-ayat yang jelas. Karena ayat-ayat yang diturunkan sedemikian jelasnya, ya, sehingga harusnya semua orang yang mau melihat secara normal, dia akan bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan menuju jalan yang lurus untuk terhindar dari kesesatan. Maka kalau ada yang kemudian mengingkari, pengingkarannya itu bukan karena ayatnya ini tidak jelas, tapi illal fasikun wa ma yakfuru, dan tidaklah mengingkari biha terhadap ayat-ayat itu illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Secara khusus tentu ayat ini membahas tentang orang-orang Yahudi yang ada di era Rasulullah, tapi secara umum ini juga kepada seluruh umat. Ketika ada orang mengkufuri Al-Quran, mengkufuri isi-isi Al-Quran, pasti dikarenakan dia al-fasikun. Apa al-fasikun ini maknanya? Makna secara bahasa fasaqo itu maknanya adalah ay kharaja. Misalkan ada satu buah yang ada kulitnya, dzi kisrin, ya, itu kok dia dikatakan fasaqo dzi kisrin, berarti ada suatu buah yang ada kulitnya, dia kemudian lepas keluar dari kulitnya, itu namanya fasaqo. Jadi fasaqo maknanya kharaja, keluar dari yang aslinya. Orang yang fasik itu orang yang keluar dari fitrahnya. Ya, fitrah manusia itu adalah menerima apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran. Contoh seperti ini, misalkan dalam hal ketuhanan, manusia dengan nalarnya, ya, itu tanpa perlu nabi sekalipun, manusia era dulu, ya, makanya disebut dalam bahasa Indonesia itu disebut Tuhan, ya. Tuhan itu maknanya ada yang menyebut ini adalah dari bahasa Yunani, ya. Jadi tu itu kayak the, ya. Han itu adalah yang satu. Tuhan itu berarti sama dengan yang maha satu, al-wahid, ya. Al-wahid itu adalah yang maha tunggal. Jadi kita sendiri misalkan di dalam kehidupan kita beragama di Indonesia, ketuhanan yang maha esa. Secara nalar manusia itu meyakini bahwasanya Tuhan itu adalah esa, tunggal, tidak berbilang. Nah, ini adalah namanya fitrah manusia. Sehingga kemudian di dalam surat Al-Ikhlas disebut lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan itu dia yang tidak ada yang setara baginya.
karena dia adalah sang pencipta. Dan ini semakin ke sini itu semakin terbukti secara pengetahuan, secara ilmiah, bahwasanya alam yang terhampar ini itu oleh semua ilmuwan termasuk Einstein sendiri mengatakan ini hanyalah kreasi dari Dia yang maha hebat. Dan itu yang mengatur, yang mencipta, yang mengatur itu harus satu pihak. Mengapa? Karena kalau itu ada dua atau tiga pihak, tidak mungkin alam seteratur ini. Nah, ini adalah fitrah manusia. Maka ketika Al-Quran kok diingkari isi-isinya, setelah membaca, mengetahui kok mengingkari, pasti yang mengingkari adalah orang-orang yang keluar dari fitrahnya sebagai manusia, al-fasikun. Entah karena kedengkian, entah karena kesombongannya, sehingga dia menolak kebenaran yang sebenarnya dia sendiri memahami bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Terima kasih, saya Muhammad Wahyudi. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan tidak menjadi hamba-hambanya yang fasik. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Jika ada hal yang tidak tepat atau koreksi, silahkan disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.